Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi. Kita sudah memasuki episode yang ke-71. Tepuk tangan dulu karena saya akan membuat video yang sama banyaknya dengan One Piece. Ya, jadi tujuannya tidak lain seperti itu. Kita mau bahas apa sih hari ini? Langsung saja ya. 0 sampai 90 mempersembahkan tarat tarat tarat. Ya, berputar-putar dia. Judul yang menarik. IPK penting gak sih? Menurut kalian penting gak? Kalau menurut saya pribadi, sudah pasti jawabannya penting. Pertama, sangat kita butuhkan saat mendaftar kerja nanti setelah kita lulus. Terus ada juga yang dibutuhkan untuk keperluan beasiswa dan keperluan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Langsung kita gas ke slide selanjutnya. Di sini ada dua cara pandang. Pertama itu orang yang berpendapat bahwa IPK itu penting, dan orang yang berpendapat IPK itu tidak penting gitu. Langsung saja kita bahas. Pertama, IPK itu penting. Kalian lihat ini gambar apa? Kumlot. Semua orang pasti ingin yang namanya kumlot ya. Ingin lulus dengan tepat waktu kan. Ingin kumlot. Kumlot itu IPK-nya 3,5 itu kumlot. Kenapa dikatakan penting di sini? Penting di sini untuk lamaran pekerjaan. Minimal IPK yang dibutuhkan itu harus 3. 3, berapa gitu. Dan ini tentunya menjadi poin yang sangat penting bagi setiap mahasiswa yang akan mendaftar pada pekerjaan tersebut. Biasanya itu guys, dari perusahaannya itu udah ditetapkan dia itu mau IPK-nya berapa gitu. Tapi dari yang saya lihat minimal 3 sih. 3, berapa gitu. Yang penting 3 depan. Yang kedua, penting di sini untuk mahasiswa yang akan mengambil atau berusaha mendapatkan beasiswa. Dari hasil yang saya amati, lihat teman-teman kan, IPK yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan beasiswa itu minimal 3,5 atau 3,0, sama kayak tadi yang daftar pekerjaan. Tergantung dari pihak yang menyediakannya. Jadi dia menyediakan beasiswa tersebut, terus dia mau IPK-nya tuh berapa gitu. Maka dari itu, inilah dikatakan mengapa IPK itu penting. Sudah jelas penting ya. Ini kalau menurut saya pribadi penting. Mungkin kalian bisa tambahkan contoh lain lagi dari apa sih pentingnya IPK itu. Kalau yang saya pahami itu dua ini ya, buat kerja sama beasiswa. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kenapa IPK itu tidak penting? Kalian bisa baca gambarnya. IPK tinggi buat apa kalau nggak punya skill? Ya, ini benar juga sih. Rata-rata, bukan rata-rata ya, maaf. Ada orang itu yang cuma mengincer peringkat gitu. Ya, dia peringkatnya bagus, nilainya bagus gitu, tapi pas di tes ke dalam masyarakat itu dia tuh nggak bisa apa-apa gitu, melempem gitu. Nih, IPK tidak penting di sini. Mungkin kalian sudah tahu ya apakah yang akan saya katakan ini adalah sebuah fakta tentunya. Dimana ada sebagian, saya nggak mengatakan semua ya, sebagian mahasiswa itu mereka itu pementingkan IPK-nya bagus gitu tanpa memperhatikan apakah dia itu benar-benar bisa menerapkan ilmu yang dia miliki gitu di masyarakat nanti. Mungkin kan dilihat dari IPK-nya bagus gitu, tapi saat terjun ke dunia masyarakat dia kayak ilmunya nggak bisa diterapkan gitu guys. Ya, mudah-mudahan kita semua nggak kayak gitu nanti ya. Dan saya katakan banyak yang kayak gini ya, ingat banyak tapi nggak semua orang. Dan saya doakan kalian semua tidak seperti ini ya, saya juga nanti, amin. Nah, itu tadi guys, tentang pandangan menurut
pemahaman saya IPK itu penting gak sih? Kalau saya secara pribadi penting ya, karena buat kerja sama buat beasiswa itu tadi. Terus ada lagi satu nih, maaf, buat lanjut ke S2 nanti. Udah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.